Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Halo Bang Andri. Jadi saya mau menceritakan pengalaman horor waktu pendakian kedua saya. BTW kondisinya mirip kayak cerita yang abang bacain di live streaming horor tanggal 30 September 2021. Jadi hal ini terjadi pada tahun 2019 saat bulan puasa. Hari itu saya ingin mendaki salah satu gunung di Jawa Timur yang bisa dibilang miniatur Gunung Semeru, tapi ramai oleh pendaki pemula. Jadi hal ini terjadi pada tahun 2019. Oke. Karena berangkat dari rumah kesiangan, saya sampai di base camp tempat registrasi pendakian saat menjelang maghrib atau malam. Sesudah parkir dan registrasi serta bersiap-siap, saya segera memulai pendakian karena takut kemalaman saat sampai di tempat camp strategisnya. Di awal pendakian kurang lebih 15 menit berjalan, saya mendengar suara hewan seperti tupai. Itu menurut orang yang saya ceritai, meskipun saya tidak tahu apakah benar memang tupai, tapi suaranya saya contohkan seperti yang saya dengar di saat itu di file bawah. Suara itu saya dengar dari jauh di sisi kanan dan saya anggap itu suara hewan. 30 menit berjalan, saya bertemu dua rombongan pendaki yang turun dan saya pun melanjutkan pendakian. Selama berjalan, suara hewan tersebut selalu berbunyi setiap beberapa menit sekali, namun posisinya berpindah-pindah. Saya tidak bisa menemukan hewan atau apa yang membuat suara tersebut. Akhirnya beberapa puluh meter dari pos 4, suara yang tadi berpindah-pindah dan mendekat tiba-tiba berbunyi keras tepat di belakang saya. Setiap saya menoleh ke arah suara tersebut dan saya sorot center, saya tidak bisa menemukan hewan atau apa yang membuat suara tersebut. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Malam Dri, aku Hagi Nugraha Putra, asli dari Medan. Aku punya kejadian waktu aku masih SMP sekitar 15 tahun lalu. Aku baru masuk SMP di salah satu sekolah negeri yang terfavorit di kota Medan. Sekolah ini baru pindah sekitar 5 tahun dari pusat kota ke tempat yang sekarang sekitar pinggiran kota, tepat di samping tempat penangkaran buaya di kota Medan. Kalau kita manjat dinding samping lapangan bola, langsung bisa kelihatan kolam buayanya. Jadi sekitar sekolah itu masih rawa-rawa. Yang orang Medan pasti tahu sekolah apa ini. Jadi, ketika aku baru masuk ke sekolah itu, aku ikut ekstrakurikuler pramuka karena sejak dulu memang seneng ikut camping sama keluarga atau saudara. Nah, ketika masuk pramuka itu, anak baru nggak boleh pakai kacu, dasi yang pramuka itu loh. Nggak boleh pakai kacunya dulu sebelum ikut persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah, aku dan beberapa teman ikut perkemahan tersebut. Ya, awal-awalnya standar, perkemahan, upacara, bangun tenda, dan lain sebagainya. Tapi semua anggota baru wajib mengumpulkan kacu atau dasi mereka ke pembina di siang hari. Ketika malam kita dibangunin jam 12 malam, lalu dibagi jadi berpasang-pasangan untuk jurit malam mencari kacu tersebut. Aku sama temanku namanya Lutfi berpasangan. Sekolah kami itu termasuk cukup luas, kalau diperkirakan sekitar 4 kali luas lapangan sepak bola dan memiliki 2 lantai. Jurit malam ini gak ada sama sekali ditakut-takutin atau pura-pura jadi hantu dan lain sebagainya. Pure cuma mencari dasi tersebut tanpa penerangan. Tapi ada beberapa senior ditempatkan di area pencarian untuk anggota baru melapor sandi atau password dari pasangan-pasangan yang mencari. Aku dan Lutfi mulai mencari dasi tersebut dimulai dari sanggar pramuka sebagai tempat start. Kami mencari pertama di seluruh lantai 1, di seluruh kelas dan toilet. Lantai 1 tidak terlalu seram sebenarnya karena masih banyak lampu dan lain sebagainya. Ketika selesai di lantai 1, kami naik ke lantai 2 melalui tangga sebelah musola, di sebelah jalan, menuju kantin atau parkir yang lumayan gelap. Dari awal naik tangga, aku memang udah ngerasa aneh. Aku naik pertama, disusul temanku di belakang pelan-pelan. Di sebelah tangga lantai 2, itu ada dinding penghalang supaya tidak ada yang jatuh. Tangganya bertipe dua tinggal,
Jadi ada middle groundnya di antara lantai 1 dan 2 sedikit sebelum memutar ke arah lantai 2. Oh, aku mulai dengar suara kambing embe-embe gitu dari arah balik tembok lantai 2 ketika sudah sampai middle ground tangga itu. Tapi aku beranikan diri buat naik dan menoleh ke arah kiri, ke arah dinding tersebut. Di situ kelihatan sesosok makhluk berkepala kambing yang tanduknya melingkar gitu panjang, menggunakan baju anak SMP, bermata merah dan membungkuk. Makhluk itu terlihat samar-samar, kayak kita buat seseorang tapi dengan opacity 50% dan tampak rata. Temen aku langsung megang tangan aku dan bilang, "Gi, cabut yuk." Waduh. Aku sebenarnya penakut tapi adrenalin langsung naik. Kan ketika ketakutan aneh pengen nendang, tapi temanku si Lutfi ini ketakutan asli dan narik aku lari langsung. Kami melanjutkan pencarian dasi tersebut dan langsung tidur. Ketika pagi aku nanya ke pembina apa ada senior yang menakut-nakuti atau enggak. Pembina bilang tidak ada. Cuma ada senior yang menjaga tempat-tempat tertentu seperti kamar mandi. Aku nggak pernah cerita ini sama sekali ke teman-teman atau orang tua dan tahu itu makhluk apa ketika dewasa dan cari-cari di internet. Rupanya itu adalah devil atau setan asli, bukan setan lokal. Baphomet. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Halo Bang Andri, gua Nalan. Kali ini gue mau menceritakan pengalaman horor temen gue yang bernama Zaki. Waktu dia disuruh jaga kebun. Let's get started. Jadi, si Zaki ini punya 2 saudara. Dua-duanya cowok dan jarak usia mereka gak terlalu jauh. Setiap hari, Zaki dan 2 saudaranya bergiliran buat jaga kebun, Bang. Tibalah giliran Zaki yang jaga kebun karena 2 saudaranya udah kemarin, hari Sabtu sama hari Minggu. Pas Senin pagi, ayah Zaki, ibu Zaki, dan 2 saudaranya makan-makan santuy sambil ngobrol dan membahas sedikit tentang Zaki yang dapat giliran jaga kebun malam ini. Salah satunya saudara Zaki yang namanya Radit nakut-nakutin Zaki. Katanya kemarin malam Radit ngalamin hal serem, tapi Zaki B aja. Karena dia tahu kalau Radit cuma nakut-nakutin dia doang. Dan selama Zaki jaga kemarin, dia nggak dapat gangguan apapun, lancar-lancar aja. Sore harinya, Zaki berangkat ke kebun. Sendiri doang, pakai motor tua punya ayahnya yang emang khusus dipakai buat alat transportasi ke kebun. BTW, kebun jeruk punya Zaki ini ada di tengah-tengah hutan, Bang. Tapi bukan kebun Zaki doang yang ada di sana, ada kebun punya orang juga. Kayak kawasan khusus pertanian dan perkebunan gitulah. Oke. Sesampainya di kebun, Zaki langsung masuk ke dalam gubuk kecil tempat menginap yang dibangun sama ayahnya. Kalau di tempat Zaki disebutnya lampau. Gak ada yang aneh di kebun, biasa-biasa aja. Zaki lalu jalan-jalan santai sambil lihat-lihat pohon jeruk yang sebentar lagi buahnya bakal dipanen. Malam pun tiba. Perasaan Zaki mulai gak enak karena saat itu angin bertiup kencang. Kayak bakal ada hujan deras atau badai yang akan datang. Sebenarnya, kejadian kayak gini gak cuma sekali terjadi waktu Zaki jaga kebun. Tapi kali ini hawanya bener-bener beda. Waktu Zaki berusaha menenangkan diri karena tadi dia agak deg-degan sedikit, tiba-tiba anginnya semakin kencang bertiup. Atap gubuk bahkan sampai bunyi kayak mau lepas. Selang beberapa detik, mendadak dinding gubuk Zaki seperti dihantam oleh sesuatu dari luar sampai gubuknya getar. Duar! Zaki yang awalnya udah mulai tenang, jadi takut lagi. Tak sampai di situ, pintu gubuk Zaki seperti digedor-gedor oleh seseorang. Masih berpikir positif, Zaki bertanya, "Siapa ya?" Tapi sayang, gak ada jawaban. Hanya terdengar suara gedoran yang kuat banget. Gerimis mulai turun. Angin bertiup kencang. Suara gedoran itu memelan. Dan terdengar suara dari luar. "Zaki, buka pintunya." Zaki kenal suara itu, suara ayahnya. Cepat-cepat Zaki membuka pintu dan benar saja ada ayahnya di sana. "Ayah yang dari tadi gedor-gedor?" tanya Zaki.
Dengan wajah kebingungan, ayah Zaki malah bertanya balik, "Dari tadi? Ayah baru aja sampai sini." Wah. Zaki tak mau membahas kejadian tadi lagi. Ia bertanya pada ayahnya, "Ayah ngapain? Kok kesini?" "Ayah mau jemput kamu. Perasaan ayah gak enak," jawab ayah Zaki. Tanpa berlama-lama, Zaki mengambil barang-barang yang dia bawa ke gubuk untuk menginap dan mengikuti ayahnya. "Motor yang ini gimana?" Zaki menunjuk motor yang ia pakai tadi. "Kamu pakailah, ayah pakai motor yang ini," ayah Zaki menjawab. Bergegas Zaki naik ke motornya. Ayah Zaki juga sudah mulai memutar gas dan bergerak pergi, sedangkan Zaki malah menengok ke arah gubuk. Zaki kaget bukan main, badannya tiba-tiba tidak bisa bergerak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Zaki melihat sesosok perempuan yang badannya tinggal setengah bersandar di pintu gubuk, tangan kanan dan kirinya seakan terpotong sampai siku, badannya juga seakan terpotong hingga dada, tidak ada kaki atau pergelangan tangan, baju putih dengan bercak darah juga noda tanah, serta rambut panjang kusut yang sedikit menutupi wajahnya. Sosok itu seperti memperhatikan Zaki. Zaki yang ketakutan langsung tancap gas. Saking paniknya, Zaki nyaris menabrak pohon. Untungnya dia tidak kenapa-napa. Sejak saat itu Zaki tidak mau lagi menjaga kebun. Dia beralih menjadi tukang jual hasil panen kebun. Posisi yang lebih aman, terhindar dari hal-hal aneh. Segitu aja ceritanya, semoga dibaca. Kalau kebaca, terima kasih. Kalau kebaca, berarti saya belum beruntung. Coba lagi. Anjing bagus banget ini cerita. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Novel Somat sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.